Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arifatul Saada, mahasiswa Manajemen Universitas Internasional Semen Indonesia dengan NIM 1011818100012 ingin mempresentasikan tentang jurnal dari Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Calon Peserta Olimpiade Sains tingkat Kabupaten Langkat pada Madrasah Aliyah Negeri atau MAN 2 Tanjung Pura dengan menggunakan metode Simple Additive Weighting atau SAW. Madrasah Aliyah Negeri MAN 2 Tanjung Pura merupakan salah satu sekolah Islam negeri yang setara dengan sekolah menengah atas yang selalu mengirimkan siswa setiap tahunnya untuk mengikuti olimpiade pada tingkat kabupaten. Dari pengalaman beberapa tahun yang telah dilakukan, dalam pemilihan siswa terdapat beberapa permasalahan diantaranya yaitu guru atau kepala sekolah dalam memilih siswa yang hanya berdasarkan nilai pelajaran yang didapat, sehingga hasilnya kurang maksimal. Maka dari itu, untuk menentukan calon peserta olimpiade yang akan diikuti sertakan dalam Olimpiade Sains Nasional, diperlukan suatu prosedur terstruktur dan sistematis yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu melalui penjaringan atau seleksi. Dari sini kita bisa lihat analisis sistemnya. Untuk yang tabel pertama yaitu ada SR dengan nilai 0, ada R atau rendah dengan nilai 0,25, dan C untuk nilai 0,5, dan T untuk 0,75, dan 1 untuk sangat tinggi. Dan tabel 2 juga menunjukkan tentang bobot dan nilai fusi yang tertera pada tabel yang nomor 1. Kemudian untuk hasil dan pembahasan pada tabel 2 dengan kriteria ada 5 kriteria. Yang pertama itu C1 dengan peringkat ranking, C2 dengan nilai rata-rata fisika, C3 dengan nilai rata-rata kimia, C4 nilai rata-rata matematika, dan C5 nilai rata-rata kepribadian. Dari hasil dan pembahasan tersebut, selanjutnya itu kita meratingkan kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria. Pada tabel ketiga ini terdapat tabel peringkat ranking, yaitu C1 dengan keterangan sangat tinggi itu bobotnya 1. Jadi nilai sangat tinggi itu dikategorikan dengan nilai 1 sampai 2, kemudian 3 sampai 4 itu untuk tinggi, 5C1 5 sampai 6 itu cukup, dan 7 sampai 8 itu rendah, dan 9 sampai 10 itu sangat rendah. Dan seterusnya untuk tabel 4 sampai tabel 7. Kemudian dari data awal calon peserta olimpiade, di sini terdapat 5 variabel. Untuk yang tingkat pertama atau peringkat pertama yaitu diraih oleh Nur Ainun dengan C1-nya, dia memperoleh peringkat 1 dengan nilai C2 nilai rata-rata fisikanya yaitu 94, sehingga dia tertinggi dan dikategorikan dengan ranking 1. Kemudian selanjutnya C3-nya dia mendapatkan nilai 89 dengan kriteria nilai rata-rata kimia, yaitu juga dia mendapatkan peringkat 1. Kemudian C4 96, dia juga mendapatkan nilai rata-rata matematika yang sangat tinggi, sehingga dia dikategorikan sebagai peringkat 1. Kemudian C5 juga mendapatkan 93 dan cocok sesuai untuk kategori yang peringkat 1. Dan seterusnya untuk dari Fatima, Yulinda, Irwan, dan Juleha. Setelah itu kita mendapatkan data setelah dikonversi dari bilangan tersebut dengan rumus, yaitu kita mencari nilai R, yaitu dengan rumus RIJ sama dengan XIJ per max IJ. Kenapa max? Karena kita di sini menggunakan atribut dengan benefit atau semua itu dengan keuntungan. Jadi data setelah dikonversi bilangan ini diperoleh dari semua yang telah dikonversikan tadi. Kemudian ini hasilnya. Yang pertama itu Nur Ainun C1 mendapatkan 1, C2 mendapatkan 1, C3 mendapatkan 1, C4 dan C5 juga 1. Dan seterusnya sampai ke variabel Juleha. Kemudian untuk menentukan matriks R-nya,
Di sini ada perhitungan dari A itu peringkat ranking C1, itu kita hitung dari rumus XIJ tadi itu 1, kemudian dibagi dengan max 1, kemudian 1, 0,75, 0,75 dan 0,5. Nah, kita pilih dengan maksimal yang 1. Kenapa 1? Karena di sini tuh kita mencari dengan max. Max itu yang maksimal yang terbesar. Jadi kita bagikan ke angka yang terbesar. Jadi 1/1 sama dengan 1. Untuk selanjutnya juga berkelanjutan untuk nilai rata-rata fisika, nilai rata-rata kimia, nilai rata matematika, dan nilai rata kepribadian atau C5. Nah, dari semua itu mendapatkan hasil normalisasi sebagai berikut, yaitu R sama dengan 1111 1111075 075 111 075 111 075 dan 05 1111. Jadi dari nilai preferensi pada alternatif ini bisa dihitung dengan cara menjumlahkan hasil kali di antara matriks normalisasi dengan nilai bobot. Jadi menghitungnya kita mencari mencari V itu kita dengan rumus W kali R. Jadi R-nya dari mana? Dari normalisasi yang tadi. Kemudian kita mengkalikan dengan W. Di sini W-nya terdapat 0,75, 0,5, 0,5, 0,5 dan 0,25. Hasil yang diperoleh dari data tersebut ini ada V1 sampai V5. Yang pertama itu untuk V1 0,75 dikali W-nya 1 karena tadi R, maksud saya R. Sorry. R 0,75 dikali 1 ditambah 0,5 dikali 1 ditambah 0,5 dikali 1 plus 0,5 dikali 1 plus 0,2 dikali 1. Jadi semua hasilnya 2,5 dan seterusnya untuk sampai V5. Kemudian dari perhitungan tersebut mendapatkan hasil perankingan yaitu 5 variabel alternatif dari V1 sampai V5, yaitu dengan nama siswa Nur Ainun, Fatima, Yulinda, Irwan, dan Juleha. Dengan nilai akhir peringkat pertama ditujukan oleh Nur Ainun, kemudian 2,4375 untuk Fatima, dan 2,3125 untuk Yulinda, dan 2,25 untuk Irwan, dan 2,125 untuk Juleha. Jadi kesimpulannya dari perhitungan di atas terdapat V1 dengan Nur Ainun dengan peringkat yang pertama dan alternatif V2 atau Fatima merupakan nilai terbesar sehingga diperoleh sebagai alternatif terbaik. Nah, di sini untuk implementasinya ada pertama itu menu utama dan form data siswa. Itu di situ terdapat pengisian NISN dan nama pendaftar. Contohnya Nur Ainun, kemudian jenis kelamin dan sebagainya. Kemudian untuk form kedua ada form data kriteria, ada kode kriteria 1, nama kriteria atau peringkat ranking dan sebagainya. Kemudian yang ketiga untuk form penilaian itu terdapat masing-masing nama siswa dan nilai-nilai yang sudah tertera. Nah, ini untuk form hasil keputusannya terdapat 5 siswa tadi itu. Yang pertama Nur Ainun dengan peringkat yang tersatu. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis yang didapatkan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, peringkat ranking tidak menjadi prioritas dalam pemilihan siswa yang dapat mengikuti Olimpiade Sains. Yang kedua, sistem pendukung keputusan ini dapat mempermudah sekolah Madrasah Aliyah Negeri 2 dalam menentukan peserta Olimpiade Sains. Yang ketiga, dengan menerapkan metode SAW sistem yang dirancang mampu menampilkan hasil keputusan pemilihan calon peserta Olimpiade Sains berdasarkan kriteria nilai yang diinputkan. Selain itu, di sini terdapat saran. Yang pertama itu saran yang dapat diberikan setelah menyusun laporan skripsi sebagai berikut. Untuk pertama yaitu sistem pendukung keputusan dengan menggunakan metode SAW dapat diaplikasikan pada kasus lain. Kemudian perangkat lunak dapat dikembangkan menjadi sistem pendukung apa saja yang mempunyai konsep kerja yang hampir sama dengan konsep awal dari sistem pendukung keputusan ini, sehingga dapat membantu dalam kinerja perangkat lunak dengan menambahkan fungsi-fungsi lainnya.
Nah, sekian, terima kasih. Itulah analisis dari jurnal Sekolah Islam Negeri Tanjung. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.